Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, malam ini, subuh ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan. Kata Rasulullah, kesehatan dan kesempatan ini selalu dilupakan manusia. Maka dari itu kita tak henti bersyukur dengan sehatnya kita, dengan sempatnya kita, dapat kita beraktivitas, dapat kita melaksanakan perintah Allah, seumpama puasa Ramadan, seumpama salat tarawih, seumpama melaksanakan salat-salat lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkirim salam kita kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syahwallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan saya kapasitasnya menggantikan Ustaz Samsurizal. Jadi kita batasi dulu, karena tadi malam kami kontak-kontak dan sekaligus jumpa. Ustaz, jadwal saya malam ini ada 3 katanya. Oh, banyak kali saya bilang. Jadi tanyanya dengan saya, Ustaz kosong. Kebetulan subuh ini tidak ada kegiatan, karena kami hanya kegiatan kami sekarang itu di Pondok Pesantren Bagus Salam itu bersuluk. Tahu ibu bapak suluk enggak? Bersuluk 40 hari 40 malam. Jadi alhamdulillah saya bilang, kalau saya sudah bisa keluar untuk ceramah-ceramah, maka saya bilang bolehlah, nggak apa saya gantikan. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, maka dengan wasilah itulah saya sampai kemari. Alhamdulillah. Dan beliau ini teman saya sejak dari tahun 2009 ya. Tahun 2009. Kemudian kemarin kami juga sama-sama berumroh, dan setelah saya berumrah bersama beliau dan dia, saya ajak bersama-sama di travel kami, yaitu Travel Cahaya Hati. Dah ada pernah berangkat dari sini? Sekaligus promosi lah ya. Ya, Travel Cahaya Hati. Alhamdulillah, Travel Cahaya Hati itu anak saya yang buat. Kemudian kita sebagai pembantu-pembantu, sehingga alhamdulillahirabbil alamin sudah beberapa tahun ini saya lebih banyak di Saudi Arabia daripada di Indonesia. Alhamdulillah ya. Karena sudah tua kita seperti ini, apalagi kegiatan kan, lebih bagus kita disampaikan oleh Rasulullah, khairukum
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu itu hendaknya tambah panjang umurnya, tambah baik amal ibadahnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sekilas. Kemudian saya sebelum-sebelumnya memang sebagai guru, karena sudah berumur, sudah pensiun. Dulu mengajar di Pondok Pesantren Darussalam itu lebih kurang selama 30 tahun. Ya, 30 tahun. Alhamdulillah sekarang ini masih juga beraktivitas. Ya, mudah-mudahan Allah berikanlah kesehatan kepada kita, ya, sehingga usia-usia kita yang mungkin senja ini dapat kita maksimalkan untuk berbuat kebaikan, terutama beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, yang saya sampaikan pada malam ini adalah keberkahan. Kan banyak disampaikan orang, kalau ada orang nanti ulang tahun, barakallah, kan itu ya, semoga Allah memberkahi. Ada juga orang begitu dia menikah, barakallah, semoga Allah memberkahi. Ternyata kalau kita buka tafsir, ya, banyak-banyak tafsir yang kita buka bahwa berkah itu az-ziyadah, artinya bertambah. Jadi kalau kita umpamanya umur kita panjang, ya, tapi umur kita panjang, Allah berikan keberkahan. Itulah yang saya sampaikan tadi. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Nah, ini. Maka dari itulah kita usahakan bagaimana umur kita ini berkah. Hari-hari kita tidak ada lagi yang lain kecuali ibadah. Apalagi yang kita kejar? Iya kan? Tidak ada yang kita kejar lagi. Dunia ini kalau kita kejar bagaikan meminum air asin. Tambah diminum tambah haus. Tak ada pernah kenyang, tak pernah kita hilang dahaga meminum air asin. Begitu juga dunia. Ingin umpamanya dulu waktu belum ada, ingin mendapatkan sepeda motor, walaupun Honda Supra, dapat sudah. Ingin lagi nak beli? Ingin pula kita Honda beli lagi, ya, yang bagus, yang baru. Ingin baru, ingin lagi. Itulah dunia. Sehingga dunia ini tidak pernah puasnya, bagaikan minum air asin. Maka dari itu kita minta keberkahan dari Allah umur kita. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurmu, baik amal ibadahmu. Tetapi sebaik-baik seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, tambah gatalnya. Ada gitu kan? Ada enggak gitu? Umurnya tambah, tapi ceritanya nak tambah bini aja. Anak-anak bapak-bapak di sini, asal berkumpul dia ceritanya nak tambah bini. Hah? Sini juga udah ada ya? Sini tak ada. Tak ada bedanya maksudnya. Iya. Akhirnya menggatal aja kerjanya. Tahu ibu menggatal? Hah? Bukan. Itu menggaru itu. Itu kurap itu ya. Akhirnya menggatal aja. Nah itu. Apa? Menggatalnya bagaimana? Pergi ke warung kopi yang sengaja ada anak gadis menghidangkan kopi di situ. Ah. Iya.
Kalau puasa tak ada mungkin ya. Karena nggak ada minum siang kan. Nah ini yang kita khawatirkan. Umurnya panjang tapi buruk amal ibadahnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hendaklah kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut. Apa kata pantun? Buah jelatang di pinggir laut, jatuh buahnya dimakan ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan mau dilarikan? Saya tanya dulu Bapak, dulu terawih bersama kita, sekarang ini tidak ada lagi, ada enggak orang sini? Jangan-jangan ini terakhir-terakhir nanti terawih kita. Besok tahun depan tak ada terawih lagi. Kemana dia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih nampak kita kemarin tuh ada di sini. Masih dia sama-sama kita jalan, masih sama-sama kita tadarus Al-Qur'an. Karena dipanggil Allah dia duluan, akhirnya apa? Tidak ada lagi tarawih pada tahun ini. Ada enggak di sini? Ada. Berkurang dah. Akan banyak kan? Bulan puasa itu berapa orang? Dipanggil bulan Ramadan. Pak RT. Oh, satu RT. Saya pikir Pak RT. Ada Pak RT datang tak? Maaf Pak RT, itu singgung. Ya. Satu RT ini 3 orang kan? 4 dah? Itu. Itu. Alhamdulillah dia meninggal bulan Ramadan. Ibu-ibu gitu juga. Ada temannya yang kemarin sama-sama tarawih, tahu-tahu tak ada lagi. Ada juga kan? Itu. Apa yang dibawanya? Apa yang kita bawa? Ya inilah solat kita. Rumah tinggal. Apa lagi? Suami tinggal, istri tinggal. Kadang-kadang menyakitkan, Pak, Bapak. Ini bapak-bapak saya ingatkan. Dia terlalu cinta kepada dunia dan tercinta kepada istri. Dibikin rumah besar, kamar cantik, tempat tidur mewah, spring bed yang mahal. Ya. Tahu-tahu meninggal bapak itu. Innalillahi. Menangislah ibu, menjadi-jadi menangis. Berapa lama menangis? Bu, paling tahan seminggu. Minggu keduanya udah inilah, mulai nonton YouTube dia. Udah ketawa dia. Menonton komeng. Mulai ketawa. Nanti setelah 1 quru 3 bulan, 10 hari habis iddah. Nikahlah ibu. Ada di sini tak? Belum ya? Begitu dia nikah, Pak, dia tempatilah rumah yang bapak bangun tadi, suaminya. Sakit hati awak menengok, Pak. Bergandenglah dengan suami barunya. Rumah kita yang bangun. Masuk dia ke kamar, ditempatinya lah spring bed kita beli yang mahal itu bersama siapa? Bersama suami barunya. Tambah sakit hati kita nengok, Pak. Ya. Sedangkan kita sudah jadi mayan. Inilah. Ini cerita aja. Ada enggak begitu di sini? Ya? Ada? Iya. Ibu meninggal suami nikah lagi maksudnya gitu itu. Oh, enggak ya, enggak ada. Kan itu boleh aja kan? Karena yang wasiat itu yang tak boleh diwariskan. Ada umpamanya begini, kalau kita kan tiap malam laki-laki ini kan berwasiat kepada istrinya.
Wahai istriku, kalau aku nanti meninggal dunia, anak-anak kita jaga. Kan biasa itu kan. Yang kedua, kalau ada utang-utangku nanti bayar. Ada bapak jujur utang yang dibilang sama bapak ibu? Ibu, belum ya? Utang saya nanti bayar. Itu. Yang ketiga, jangan nikah lagi, tak bisa. Nah, ibu nanti kalau saya meninggal, ibu jangan nikah lagi, bisa? Nggak bisa itu, diwasiatkan itu. Bisa juga ya, tapi kadang dilanggar pun tak ada masalah. Nah ini. Jadi amal ibadah yang kita bawa pulang, amal ibadah yang kita bawa mati. Iya, amal ibadah ya kan kita bawa mati. Nggak ada orang bawa rumah, nggak ada bawa mobil, ya, nggak ada bawa bini, nggak ada bawa ibu, kalau bawa suami nggak ada. Apapun nanti dulu cintanya, sehidup semati, sepiring berdua, apalagi istilah-istilah itu. Begitu meninggal bapak, sebentar aja. Itulah kata apa itu? Kain basahan dibawa mandi, setelah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta yang banyak diambil orang. Kasihan. Saya ulang lagi. Kain basahan dibawa mandi, setelah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta yang banyak diambil orang. Habis. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dari itu bagaimana ada keberkahan dalam hidup kita. Kalau ada ingin keberkahan dalam hidup ini, yang pertama itu jangan tinggalkan sholat. Ini yang pertama. Disampaikan kepada bapak, disampaikan kepada ibu, sampaikan kepada anak, jangan tinggalkan solat. Tak dapat solatnya berdiri, solatlah kita dengan duduk. Tak dapat kita solat duduk, solatlah kita dengan berbaring. Tak dapat kita dengan berbaring, solat kita dengan isyarat. Tak dapat lagi yang empat ini, kita solatkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun solat tidak ditinggalkan. Ingin keberkahan dalam hidup, jangan tinggalkan solat. Ini kata kunci ini. Inilah dalam Al-Quran Allah sampaikan, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang kamu kerjakan itu dapat membentengi dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada garansi solat, ada jaminan solat. Kalau ibu umpamanya beli apa? Beli Magicom, garansinya berapa bulan? Setahun. Bapak nampai yang beli AC, garansinya berapa? Setahun. Begitu juga solat, ibadah kita solat ini punya garansi, punya jaminan. Apa jaminannya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, laksanakanlah solat itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana solat sebaik-baiknya? Kata Rasulullah SAW, carilah tempat yang terbaik untuk melaksanakan solat. Di mana tempat yang terbaik melaksanakan solat? Di masjid. Kalau di Madinah, di mana yang baik? Di Masjid Nabawi. Kalau di Makkah, yang mana yang baik? Di Masjidil Haram. Maka dari itu kita usahakan, bagaimana berat pun usahakan solatnya di masjid. Nah ini yang baik.
Itulah orang kenapa bagaimana dia berusaha agar bisa sholatnya ke masjid. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kamu sholat ke masjid itu dengan keadaan berwudu, kaki kanan kita langkahkan mendapatkan pahala, kaki kiri kita langkahkan menghapuskan dosa, begitu pergi dari rumah dan begitu juga pulangnya. Kan banyak itu Pak. Karena kita ini banyak dosa kan? Banyak dosa kita. Pintu-pintu dosa itu menganga. Dari mana pintu-pintu dosa? Pintu dosa itu menganga, dia terbuka mulai dari mata. Saya tanya Bapak, ada enggak Bapak mendatangkan dosa dengan melihat? Ada enggak? Ada kan? Kita punya handphone. Ada Bapak nak punya handphone enggak? Ibu punya handphone? Punya. Pernah nonton YouTube? YouTube. Ada punya WA? Itu. Apa center? Itu namanya Bapak itu apa nama itu kan? Tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Di sini kadang-kadang terlihat juga maksiat. Berarti dengan melihat dengan mata kita ini juga datang dosa. Iya kan? Yang kita buka umpamanya aplikasi Quran, di situ nanti ada juga iklan-iklan yang bisa mendatangkan dosa. Dari telinga kita, tenganga juga kita dengar apa-apa yang kadang-kadang riba, gunjing segala macam yang mendatangkan dosa. Apalagi dari tangan kita yang kadang-kadang memegang bukan hak kita, menandatangani yang bukan sebenarnya, mendatangkan dosa. Melangkah kita kepada tempat-tempat yang tidak diridhai Allah juga mendatangkan dosa. Maka dari itu kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah agar dosa kita diampunkan. Berwudu dari masjid, dari rumah, melangkah kaki kanan kaki kiri kita, semuanya itu mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa. Maka dari itu kita ingin mencari tempat yang terbaik dalam melaksanakan ibadah. Di mana dia? Itulah masjid. Maka inilah kata Rasulullah di dalam Al-Quran disampaikan, al-masjidu usisu ala taqwa. Orang yang berada di masjid itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kita ini orang takwa. Karena orang yang takwa itu orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang di masjid itu orang yang bertakwa. Orang yang di masjid itu adalah orang yang mulia, termasuk kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka dari itu solat tadi kita mendapatkan garansi dari Allah. Tanha itu mencegah. Tanha anil fahsya'i, fahsya itu penyakit rohani. Penyakit rohani itu banyak. Di antaranya adalah riya. Kan selalu kita dengar riya. Nah, riya itu apa nama itu? Ingin dipuji orang ya. Riya. Apalagi penyakit rohani itu sum'ah. Sum'ah itu menceritakan kehebatan dia. Kan ada itu ya. Sum'ah. Itu kadang-kadang tak sengaja itu kita ceritakan. Seperti jamaah umroh yang saya bawa itu selalu sum'ah dia. Saya bilang jangan. Diceritakannya, waduh Pak Ustadz. Waduh. 4 kali saya mencium Hajar Aswad itu. Oh, itu. Nah, sampai gitu dia diceritakannya ke kawan-kawannya. Macam-macam lah. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat tadi dengan baik, maka sifat fahsya itu hilang dalam hatinya. Iri hati, dengki, sombong, riya, sum'ah, takabur akan hilang.
Dan ini tidak bisa hilang begitu-gitu saja. Diceramahi seperti ini hilang tidak. Dengan solat. Kemudian wal mungkar. Mungkar itu adalah anarkis. Mulut kita ngata-ngatai orang. Jari kita apa namanya itu? Menulis yang tidak cocok kita kirim dengan orang. Nah, ini. Maka garansinya adalah dengan solat. Solat yang terbaik adalah berjamaah. Berjamaah itu adalah di masjid. Dan solatnya di awal waktu. Ini baru. Maka inilah kata Rasulullah. Jadi kalau kita runut hadisnya adalah afdhalus shalah awalal waqti. Salat yang baik itu di awal waktu. Salat yang baik itu berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu ya, bagus sekali 1:27. Apalagi salat itu baiknya adalah salatnya di masjid. Wah, itu kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi salat itu kita laksanakan rutin dengan berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man shalla salatan ma'al jamaah," siapa yang salat kemudian salatnya itu dia laksanakan dengan berjamaah, falahu khamsatul asya'a, Allah berikan kepadanya 5 keistimewaan. Nah itu. Jadi kalau kita salat, kita laksanakan salat itu dengan berjamaah, Allah berikan 5 keistimewaan. Al-awwal la yusibuhu faqran fid dunya. Orang yang berjamaah tadi salat itu la yusibuhu faqran fid dunya, dia tidak diberikan kesusahan hidup di dunia. Nah itu. Bapak pernah susah hidupnya? Wah ini. Nampaknya paham semua nih. Ibu pernah susah hidup? Suami menggatal pernah? Anak-anak nakal pernah? Ekonomi sulit pernah? Apa lagi? Tetangga usil pernah? Ini artinya kesusahan hidup di dunia banyak kesusahan kita. Tapi jaminan dari Rasulullah disampaikan, orang-orang yang tadi melaksanakan solat dengan solat berjamaah disampaikan la yusibuhu faqran fid dunya, orang itu tidak pernah susah hidupnya di dunia. Nah, ya Bu. Walaupun umpamanya kita makan hari-hari berasnya beras anak daro, ya enak dah tuh. Lauknya pucuk ubi digulai, kan tak payah mencari pucuk ubi sini kan? Di belakang rumah tu ditancapkan, tumbuh dia, diambil. Udah itu mau menggulai, pergi ke belakang rumah lagi, ada pohon kelapa, diambil kelapanya, dibelah. Dia apa lagi? Diparut. Sudah. Ya. Tambahkan sedikit gulai apa nama itu? Ikan salai baung. Tapi ikan salai baung itu jangan ikan salai baung seperti orang Melayu. Contoh orang Mandailing. Ada orang Mandailing gitu. Luis. Begitu tadi pucuk ubi itu digulai, menggelegak, dicelupkan ikan salai tadi. Setelah dicelupkan dapat aromanya, baunya, simpan lagi. Ya. Iya Pak itu. Hah? Iya Pak Bilal, betul tak? Kok gaya-gaya suara bapak ini seperti suara orang Batak saya nanti. Iya. Orang Melayu itu orang sana bapak. Orang Melayu kan. Jadi kalau kita makan ya habis ikannya. Celup aja. Itu kena banyak orang-orang yang Mandailing itu kaya-kaya. Siregar,
hasibuan, apa lagi? Dia tahan sakit-sakit namanya. Kalau kita orang Melayu enggak. Kalau tak makan pakai ikan, itu tak makan itu. Iya kan? Apalagi hidup ini kalau tak makan pun tak enak ya, apa gunanya lagi gitulah kan? Ini tak sedap rasanya kan gitu. Jadi ini orang yang melaksanakan sholat tadi dengan sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, la yusibuhu fakron fid dunya, orang itu tidak susah hidupnya di dunia. Itu tak susah. Anaknya baik, suaminya, istrinya baik, tetangganya baik, ekonominya cukup. Karena ekonomi ini kan tak bisa dilogikakan kan. Kita hitung-hitung umpamanya pengeluaran kita tak cocok dengan pemasukan, betul tak kira-kira? Guru kami di Pondok Pesantren Darus Salam itu paling tinggi gajinya 3 juta. Itu pun dah banyak kerjanya. Udah mulai dari pembina asrama, udah mulai nanti kerjanya di masjid, udah mulai nanti mengajar, udah mulai nanti piket, mulai dari pagi sampai pulang sore. Setelah dihitung keperluan 6 juta. Tapi 30 tahun cukup. Kan gitu hebat itu. Tak masuk akal kita. Kan gitu. Ini biasanya. Itu kalau guru-guru pondok tuh jangan bapak bilang besar gajinya, enggak. Yang besar di situ keberkahan. Ini kan dekat pondok sini kan? Iya, Munawarah ini. Alhamdulillah. Bagaimana begitu memang. Tapi ada keberkahan. Maka dari itu mendapatkan keberkahan itu karena anak pondok itu kan tak pernah tinggal sholat berjamaah kan. Kalau terlambat nanti sholat berjamaah itu dibangunkan. Kalau tak mau dibangunkan disiram pakai air. Iya kan gitu. Tak mau disiram pakai air nanti biasanya pagi dihukum. Dihukumnya bagi apa? Macam-macam lah. Ada yang ngaji Quran, ada yang macam-macam. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama kata Rasulullah SAW, udah habis kita belum? Lama ya. Kok saya nanti tergantung Bapak lah. Berhenti gitu Bapak, berhenti saya. Ya kita sepakati aja lah, lebih ke 10 menit lagi ya. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang melaksanakan solat tadi dengan solat berjamaah itu, as-sani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Kalau dia nanti meninggal, Allah angkat azab kubur. Kita ni kan makan meninggal, Allah angkat azab kubur. Ustaz ada azab kubur? Ada. Ustaz ada nikmat kubur? Ada. Itu doa kita. Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman surga. Berarti ada kenikmatan di dalam kubur. Nah itu. Jadi orang yang melaksanakan sholat berjamaah tadi, dia mendapatkan nikmat kubur. Bagaimana nikmat kubur itu? Bagaikan bedanya alam rahim dengan alam dunia. Alam rahim itu hanya kita sejengkal persegi dalam rahim ibu. Begitu kita lahir ke dunia ini, luasnya sangat luar biasa. Jadi orang meninggal itu adalah mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi ya, sudah Allah berikan kepadanya adalah segala kenikmatan yang termasuk sudah adalah dari surga. Kan sudah kenikmatan itu. Taman-taman surga. Umpamanya kita ke istana presiden, belum masuk istananya, tapi kita sudah dikeliling istana itu, ada namanya taman. Kita di situ. Enak itu. Situ ada bakso. Kan gitu. Apalagi kenikmatan. Jadi itulah orang meninggal dunia itu, dia itu mendapat kenikmatan, tapi orang beribadah. Nah, kalau tidak beribadah, itu tadi yang kedua.
Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Jangan ya Allah jadikan kuburnya lubang dari lubang api neraka. Ternyata memang orang yang meninggal dunia itu kalau tidak beramal ibadah dia sudah di lubang dari neraka itu sudah dibikin peralon masuk ke kuburnya. Tahu Bapak peralon enggak? Ya, yang peralon 5 inci itu Pak. Udah disalurkan. Mungkin lebih dari itu. Seperti apa itu? Apa namanya yang ditanam di pinggir jalan tuh? Pipa air sebesar itu sudah masuk. Nah, udah masuk. Jadi hawa api neraka itu sudah dapat dia bagi orang yang tidak amal ibadah. Maka beruntunglah ya, beruntunglah kita. Apalagi kita ini beramal ibadah nih ikhlas lillahi ta'ala. Pahalanya Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Nanti pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kata Rasulullah. Orang yang melaksanakan sholat itu dengan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan yarfa'allahu ta'ala anhu azabal qabri, Allah angkat siksa kubur. Yang ketiga, wasani yu'ta kitabahu biyaminihi. Nanti dia kalau dihitung amal ibadahnya, yang dihitung Pak yang baik-baik saja. Kita kan nanti dihitung amal ibadah. Nah, begitu kita nanti di yaumil mahsyar, sebelum masuk ke dalam surga, dihitung dulu amal ibadah kita. Karena semuanya tercatat. Dalam Al-Quran dijelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun kamu ucapkan, apapun kamu buat, dicatat oleh malaikat. Malaikat itu yang kanan raqib, yang atid kiri. Semuanya dicatat. Jadi kalau orang yang beriman nggak perlu pakai CCTV. Udah ada yang mencatat Pak. Yang catat udah ada. Ibu, contoh, ibu menyuci baju atau celana suami. Ibu, tengok ibu saya dulu. Ini betul serius nih. Begitu, mungkin ibu dah tahu cerita jalan kemana nih. Begitu ibu sebelum menyuci kan ibu periksa dulu kantongnya, koceknya. Iya kan? Diperiksa dapat duit 2 helai 100.000 sama 50.000. Pertanyaan saya, uang itu sudah bapak nggak ada, ibu sendiri yang memeriksa, mau dimasukkan ke mesin cuci, duit dapat ada yang 100.000, ada yang 50.000 atau 100.000 aja lah. Pertanyaan saya, uangnya ibu kasih bapak atau ibu ambil? Hah? Dikembalikan? Dipegang-pegang aja? Tambah tak jelas jawabannya. Ya. Hah? Diambil disobuikan ke sama suami. Iya begitu. Tambah tak jelas lagi. Oh iya. Ada 3 porsi tadi. Ada tak disampaikan lagi, diam aja dia. Ada dikasih, ada disobuikan. Bang, duit dapat tadi 100.000, tapi dah saya ambil. Tak apa-apa, kan gitu. Yang bahayanya tadi langsung kapan lagi gitu. Udah. Diambilnya. Pertanyaan saya lagi, uang tu uang ibu atau uang bapak? Nah, mestinya dikembalikan kepada suami. Jadi kalau imannya tadi kuat, itulah dia, uang itu dikasih lagi kepada suami atau disobui aja kepada suami. Kan gitu. Kalau kurang imannya, kapan lagi? Oh, ternyata suami saya ini banyak juga uangnya. Gitu. Akhirnya apa? Ada CCTV. Bagi orang yang beriman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat oleh malaikat. Luar biasa ibu-ibu sini, ibu-ibu yang solehah, alamin ya rabbal
alamin. Enggak ada yang terjadi ya. Kalaupun terjadi mohon minta maaf aja sama Bapak nanti. Bang, waktu hendak lebaran nanti apa? Bang, apa gitu kan. Minta maaf bang. Ya udah aku maafkan, terus selesai itu. Tak usah pula sebut lagi. Ya Pak ya. Maaf kan? Kan disebut nanti, oh itulah rupanya uang aku selama ini hilang. Panjanglah cerita gitu. Terakhir sikit lagi ya. Kemudian yang keempat dijelaskan dalam hadis ini, yamurru siratal mustaqim kal buraq wal khatib. Dia nanti melewati siratal mustaqim itu bagaikan sambaran kilat sampai. Yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin. Dia masuk surga tanpa dihitung amal ibadahnya, tanpa ada azab sedikit pun. Coba luar biasanya. Maka dari itu memang harus kita jaga solat di awal waktu, solat berjamaahnya di masjid. Karena waktu sudah habis, tak bisa kita lama-lama lagi karena air minum tak ada disiapkan. Ya. Saya kira ini saja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah ketemu lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan tanya siapa yang matahin. Kalau ada ucapan yang salah mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.